Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya minta untuk memakai video? Biasanya di kelas saya di sini kelasnya sangat aktif kegiatannya ya. Jadi ya kelihatan sekarang interaksi bahasa tatap muka meskipun secara daring itu sangat penting. Jadi sangat senang sekali kalau saya bisa minta kepada adik-adik mahasiswa untuk memakai video juga. Sudah ada 1, 2 tadi? Tidak. Hanya saya saja. Halo, Mbak Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Oke, yang lainnya bagaimana? Terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Ya, ada yang ikut, silahkan dibuka videonya supaya saya bisa kenal, siapa tahu nanti bisa bertemu di kampusnya juga. Oke. Selamat datang di kelas pertama, kelas puisi dengan Bu Yasinta. Oke. Karena manusia Indonesia adalah pembahasa yang luar biasa, saya akan memakai sedikit bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, karena menurut saya, selain manusia Indonesia, yaitu kalian semua pembahasa yang sangat multilingual, saya pikir sebagai mahasiswa di universitas, meningkatkan, menguasai, dan belajar bahasa Inggris juga penting. Semua bahasa penting. Saya sendiri menulis puisi dalam bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris ya. So, warm greetings from Melbourne. Salam hangat dari Melbourne. I am so happy to be with you all. Saya senang sekali bisa bersama kalian semua. Respect and greetings to my old and new again colleagues. Salam hormat dan salam hangat kepada kolega lama dan baru lagi yaitu Pak Dipa Nugraha, dosen kalian yang dulu pernah menjadi kolega di Universitas Monash ya. So I have several short notes to start with. Ada beberapa catatan pendek yang ingin saya ucapkan sebagai permulaan ya. There are 6, ada 6. Okay. The first one is nomor 1. You are my favorite people. Ya, kalian semua itu adalah kelompok generasi favorit saya, generasi muda ya, generasi muda. Number 2, I am your biggest fan. Jadi saya itu fans berat generasi muda, mahasiswa, terutama dari Indonesia. Okay, so just remember that, harap diingat ya. Number 3, nomor 3. As a member of all the generations, I think we don't do enough to support you. Jadi ini kritik saya ya. Generasi tua, termasuk saya, kadang-kadang kurang memberikan dukungan kepada generasi muda-muda seperti kalian semua. So then we go to number 4. Jadi kita akan menganjak ke catatan nomor 4. Oke, yaitu so that is how many of us told you, pernah dengar tidak generasi yang lebih tua dari kalian itu mengatakan Indonesian literature is awesome. Sastra Indonesia adalah hebat dan luar biasa. Ya, coba acungkan tangan. Ayo, acungkan tangan. Pernah ada yang mengatakan seperti itu tidak? Generasi tua Indonesia, dosen lainnya mengatakan sastra Indonesia adalah sastra yang luar biasa karena manusia-manusianya. Mengapa? Karena kita semua multibahasa. Oke. Yang berikutnya, next note, nomor 5, number 5 is this is the opportunity for me. Ini kesempatan untuk saya to show you my support, untuk menunjukkan
dukungan saya kepada kalian semua. Oke. So, jadi for the next I think 6 classes, untuk beberapa kelas yang berikutnya setiap minggu nanti diatur oleh Pak Dipa, kita we all are going to learn together. Kita akan belajar bersama. Saya tidak akan mengajar because I want to learn from you too. Saya juga ingin belajar dari kalian semua, okay? Bersama-sama together to learn, to love, untuk mempelajari dan mencintai puisi. Okay? Karena puisi adalah kita. Poetry is us. And if you have more languages, kalau kita berbahasa lebih dari satu, berarti sebenarnya talenta kita itu lebih juga daripada misalnya mahasiswa dari sini, dari Australia yang hanya berbicara satu bahasa, ya. Oke. So, now can I ask you to, can you unmute yourself, because I want you to respond. Saya ingin ada kegiatan bersama, tidak hanya saya yang berbicara, ya. Oke, saya akan mulai dengan, are you ready? Kita siap, ya. Oke, semuanya harus berteriak. Kita siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Kita siap. Mana? Saya tidak dengar. Siap. We are ready. Kita siap. Kita siap. Boleh memakai chat room, boleh menulis juga, ya. Oke, now. So, jadi di kelas pertama ini nanti kita akan ada kegiatan tulis-menulis. Semoga kalian juga punya pena dan kertas, ya. Karena puisi itu sebenarnya adalah kata. Oke. Dan berapa kata yang kalian punya? Banyak sekali. Coba tulis di chat room berapa bahasa yang kalian bisa. Bahasa Arab, bahasa Jawa, Solo, bahasa Jawa ada yang dari Banyumas, bahasa Indonesia, bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa apa lagi. Coba tulis di chat room, siapa bisa berapa bahasa. Pasti tidak ada yang monolingual, ya. I bet nobody only speak one language. Because you are Indonesians, and Indonesian humans are amazing. Manusia Indonesia adalah pembahasa paling hebat, luar biasa. Itu pengalaman saya, riset saya setelah lama di sini dan mengajar generasi muda yang hanya berbahasa satu. Oke, saya lihat di chat room, tidak ada yang menulis. Ya, Lina, Dwi, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Siapa lagi yang ingin menulis? Silahkan. How many languages you can speak? Write down in the chat room. Oke, saya akan tulis Jawa, Inggris resmi, Inggris gaul, Semarangan, Jogja, Inggris Australia, bisa Sunda sedikit, saya bisa 1-2 bahasa Arab, so I will claim that. Okay. Bahasa Ngapak, wah luar biasa, bahasa favorit saya, Nur Ahmad Hidayat. Bahasa Jawa, okay. Bahasa Solo, bahasa Kromo, Jawa Kromo, ada Jawa Ngoko, semuanya nanti kita bisa untuk menulis puisi. Bagus sekali, terima kasih. Kita akan gunakan chat room untuk kegiatan kita juga. Oke, now kita akan mulai kegiatan yang pertama dengan menulis satu kata favorit kalian, satu kata dalam bahasa Indonesia. Oke, tuliskan sekarang. Saya juga akan menulis. Write down your favorite Indonesian word. Coba tuliskan semuanya. Bisa di kertas, bisa di chat room. Satu kata favorit dalam bahasa Indonesia kalian apa? Ini saya. Oke. Ini kata favorit saya. Kata dalam bahasa Indonesia favorit saya. Bisa lihat, ya. Kata. Bahasa Inggrisnya word. Oke. Sudah menulis semuanya? Silahkan di chat room. Oke.
Di chat room atau di kertas kalian sendiri? Oke. Dina Silviana, kata favoritnya apa? Saya suka dengan kata senang. Senang, bagus. Senang, dendang, riang. Apa lagi ya? Pakai ang ya. Oke. Liana Dwi Susilowati, kata favoritnya dalam bahasa Indonesia apa? Saya suka kata sejuk, Bu. Sejuk, sejuk. Wah, banyak yang dimulai dengan kata S ya. Senang, sejuk. Kalau Mas Rilo Pambudi, kata favoritnya dalam bahasa Indonesia apa? Kata favorit pergi. Pokoknya Pergi. suka pergi. Ya. Pergi. Saya menulis puisi dengan pergi ya. Oke, saya ingat puisi saya adalah ku kejar pergi. Oh, begini. Aku pergi untuk mencuri waktu dan melihat pulang. Ya, ya. Jadi harus pergi supaya bisa bertemu pulang. Oke, bagus. Yang lainnya siapa ya? Rindi Aswin, kata favoritnya apa? Kata favorit dalam bahasa Indonesia apa? Rindi, silakan. Rindi Aswin. Indah. Gagasan itu Ya, kata favoritnya apa? ketika Indah. Indah, indah, megah, ramah, meriah. Wah, oke. Coba pikirkan nanti kata-kata dengan akhir H di situ ya. Oke, sekarang saya ingin meminta Shulin Kinanti, kata favoritnya apa dalam bahasa Indonesia? Diam. Diam. Wah, oke. Nah, kita bisa membayangkan puisi dengan judul diam ya. Diam, kelam, di mana suara? Diam. Kita bisa membayangkan, kita bisa mungkin menggambarkan bentuk diam itu apa. Mungkin warna, ya. Mungkin suara tidak ada karena kelam ya. Dan lain-lain. Oke, siapa lagi? Silahkan ditulis di chat room atau di kertas kalian kata favorit dalam bahasa Indonesia. Kata favorit saya adalah kata. Dalam bahasa Jawa ada lagi, dalam bahasa Inggris ada lagi. Oke, semua harus menulis kata favorit. Nanti di akhir kelas kita akan menerbitkan buku dengan kata-kata kalian yang diubah menjadi puisi. Kerjasama antara Bu Yasinta dari Universitas Monash dan mahasiswa bimbingan Pak Dipa dari UMS. How's that? Ide bagus ya. Oke, semua silahkan dituliskan. Saya akan baca ya. Sabar, wow, serang, semangat, fighting. Wah, ini pasti ada army nih. Serang, indah, sabar, senyum, banyak yang S ya. Temu, wow. Yang suka temu ini pasti orangnya romantis ini, Nur Aini. Ya, ku ingin bertemu, menyapamu. Oke, uang, uang. Siapa ini? Oke, ini realistis sekali, ekonomis realistis. Kata favoritnya adalah uang. Oke, beruang yang kaya atau hewan yang akan mengejar kamu untuk tidak bertemu dengan uang. Bisa menulis puisi seperti itu. Ayo tuliskan semuanya, ayo tuliskan. Nanti di absensi, presensi dengan Pak Dipa, kita akan mengecek siapa yang menulis kata favorit apa. Kata favorit dalam bahasa Indonesia ya. Karena puisi adalah kata. Karena kita adalah kata. Jadi kita adalah puisi. Semakin banyak bahasa yang kita bisa, berarti talenta kita itu juga berlipat. Bahagia, tenang. Wah, kalem sekali ya. Silakan ditulis, bisa ditulis di chat room, tapi juga bisa ditulis di kertas kalian. Oke, semuanya ya. Oke, jangan malu, jangan malu. Tawa. Wah, saya suka ini, tawa ya. Tawa, wah, 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 tawa. Senja. Wah,
melankolis ya. Oke, satu kata favorit dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dengan kata itu ya. Tadi kata favorit saya adalah kata. Oke. Sekarang bersama. Semakin banyak ya. Jadi ada sayang, wah seperti lagunya yang sangat populer itu ya. Proses. Yang suka proses ini pasti akan menjadi guru dan educator yang baik. Katanya proses. Bisa. Wow, ini Mas Rilo ini optimis sekali ya. Diam, Muhammad. Benci. Aduh. Ya, oke. Oke, ini mungkin sedang jatuh cinta ini yang memilih kata benci ya. Proses bisa bersama sayang. Pagi. Itu juga kata favorit saya ya. Pagi bersama, bisa, diam. Yang lainnya silahkan bergabung menuliskan kata favorit yang pertama. Oke, mengapa? Jadi secara psikolinguistik kata pertama yang dipilih nanti bisa merupakan sebuah perjalanan ke proses yang nanti lebih mengasihkan. Jadi untuk kalian semua kelompok manusia favorit saya, karena saya selalu berpikir, aduh, zaman muda seperti kalian, saya ingin mendukung, saya ingin belajar banyak, itu akan jadi sebuah proses perjalanan belajar dengan Bu Yasinta secara asik. Siapa tahu nanti kita jadi buku puisi, kemudian saya bisa datang ke Solo. Siapa tahu nanti ada yang bisa belajar ke Melbourne, ke Universitas Monash, karena puisi adalah mimpi ya. Jadi kita harus bersemangat. Oke, jadi idenya itu. Tidak boleh tidak ada yang tidak menulis kata favorit dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan tagih ya, tidak bisa tidur yang belum menuliskan kata favoritnya. Oke. Nah, yang berikut prosesnya adalah seperti ini. Tadi kan saya memilih kata favorit saya akan kata. Nah, lalu saya, karena saya peneliti, saya pecinta bahasa, saya generasi tua, saya sangat mencintai, menghargai kekayaan linguistik Indonesia, saya yakin sastra Indonesia itu nanti punya peran yang sangat penting di dunia. Saya ingin kreatif. Puisi itu sebenarnya adalah kebebasan yang kreatif. Siap menulis ya, menulis, nanti silakan mengkritik. Saya menuliskan puisi pendek dengan kata favorit saya. Silahkan dengarkan, ditulis, nanti dianalisa, dikritik, refleksi bersama-sama dengan Pak Dipa. Kalau saya sudah tidak ada. Oke, kalau nanti kelasnya sudah selesai. Puisi yang pertama saya adalah seperti ini. Oke. Kata bertanya kepada manusia, apa yang engkau inginkan dariku? Manusia terpana, kehilangan kata-kata. Oke, ya. Itu puisi yang pertama saya ya. Judulnya adalah kata tadi. Ya. Oke, ya. Berapa nilainya Pak Dipa? Puisi saya tadi diberi nilai berapa? A+. Saya ingin minta Mas Amim Muslim, puisinya Bu Yasinta diberi nilai berapa? Ayo jangan takut. Berapa ya Bu? Ayo, ya interaksi guru dan mahasiswa tidak ada batasnya di sini. Saya sangat menikmati interaksi yang sejajar ya. Berapa nilainya? Berapa nilainya puisi saya tadi, Mbak Dina Silviani? Menurut saya A. Oke, jadi silahkan diperhatikan ya pemilihan katanya, intonasi dan lain-lain. Silahkan dikritik, silahkan mungkin jadikan contoh. Contoh itu ada contoh yang bagus dan ada yang tidak bagus ya. Sekarang contoh puisi kedua saya. Jadi kata favorit saya kan kata. Ya, I am nothing without words. Saya bukan apa-apa tanpa kata. Jadi kata itu bahasa Indonesia favorit saya. Puisi yang kedua seperti ini. Pada sebuah konferensi huruf, kata menyapa kata.
Di manakah? Dicuri seekor binatang jalang. Jawab kata. Wakakaka. Tawa semua huruf yang mendengarnya. Oke. Jadi itu puisi pendek saya yang kedua. Yang pertama tadi kata dan manusia. Kata bertanya kepada manusia, apa yang engkau inginkan dariku? Manusia terpana, kehilangan kata-kata. Yang kedua, ada kata, ya. Jadi ada kata. Ada kata lawan kata. Ya. Mereka saling berbicara dalam konferensi huruf, dalam konferensi abjad. Ya. Pertanyaannya yaitu tadi, di mana kah? Kata bertanya kepada kata, di manakah? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, di manakah? Jawabnya adalah dicuri seekor binatang jalang. Jawab kata. Itu jawabannya kata ya. Semua huruf dalam konferensi yang mendengarnya tertawa. Tertawanya bagaimana? Wakakakakakakakaka. Wakakakakakaka. Oke. Nah, sekarang saya minta kalian menulis 3 kalimat pendek puisi dengan kata favorit tadi. Ayo. Ayo, Pak Dipa juga. Ayo. Apa saja, idenya apa saja. Boleh memakai contoh template-nya Bu Yasinta, boleh silahkan. Ayo. Ya, ayo siapa yang berani jadi pahlawan saya? Nanti saya beri hadiah kiriman dari sini. Ada buku atau apa saja, oke? Seakan ada hadiah dari Bu Yasinta. Silahkan menulis. Puisi adalah kebebasan yang kreatif. Okay. Jadi di kelas saya biasanya semua kegiatannya adalah tindakan dari dosen. Tapi yang lebih penting itu kalian. You are the most important part of the learning process. Apalagi ini sastra, apalagi ini kelas puisi ya. So I want everyone to write, to listen, to feel. Puisi itu mendengar, menulis, membaca, mengeja, merasakan, terkejut, semuanya istilahnya ya. Okay. So I want everyone to try. Saya ingin semua mencoba menulis puisi pendek dengan kata favorit tadi. Jadi ada yang sejuk, senang, bahagia, diam, proses, apalagi tadi uang. Iya, uang itu. Wah, itu ya. Ada benci, ada bersama, ada sayang, ada pagi, ada senja, ada cinta. Oke, ya, kepada cinta dan lain-lain. Oke, sudah siap? Pendek saja. Seperti tadi contohnya Bu Yasinta. Itu tadi kan sepele, pendek saja kan? Kata bertanya kepada manusia. Apa yang engkau inginkan dari aku? Manusia terpana, kehilangan kata-kata. Oke, silakan yang sudah siap. Oke. Karena bahasa kata itu melakukan, berbicara, mendengarkan, merasakan. Saya ingin nanti ada beberapa yang membacakan, ada beberapa yang menulis di chat room. Silahkan, yang sudah siap, silahkan kirimkan puisinya di chat room supaya kita bisa berbagi, kita bisa melihat. Semua puisi indah, semua akan saya hargai, akan saya apresiasi. Ya, dalam puisi tidak ada jelek dan bagus, salah, dan betul. Itu prinsip saya. Karena ini tadi kebebasan yang kreatif. Silahkan. Ada yang sudah mengirim di chat room, saya akan menulis puisi saya tadi ya. Kata bertanya kepada manusia. Apa yang
engkau inginkan? Manusia terpana, kehilangan kata-kata. Ini punya saya. Wah, bagus. Oke. Kuota dari Nur Ahmad Hidayat. Engkau selalu tak ada. Sekali ada, cepat tiada. Wow, luar biasa. Dari Nur Ahmad Hidayat ya. Oke, siapa lagi? Yang bisa ikut video akan lebih efektif ya. Saya akan sangat menghargai kalau lebih banyak lagi. Mungkin kelas pertama malu, tapi yang berikutnya akan lebih efektif, akan lebih proses belajarnya akan lebih berarti kalau kalian juga memakai video. Oke, coba semoga minggu depan bisa semuanya akses video ya. Boleh saya minta Budi Artilaras untuk membacakan puisinya? Sudah siap belum? Silahkan. Ya, baik Ibu. Kata yang saya ambil itu tentang kata biru, Ibu. Bagus. Ayo dibaca. Ya. Biru. Biru menyapa pagi. Kepada bulan mulai pergi. Kita terpana harus tetap berlari. Gitu, Ibu. Wow, luar biasa. A+, high distinction. Bagus sekali. Terima kasih, Matur Nuwun. Thank you. That was awesome. Very poetic. Wonderful. Okay, let me ask. Okay, who's next? Maybe Mas Rilo Pambudi. Would you like to read your poem, please? Silakan dibaca puisinya. Ya. Baik, Ibu. Bentar saya izin untuk menyampaikan puisi yang coba saya bacakan. Ketika malam tiba, kulihat bintang yang terang di langit. Bintang yang terang menyinari mata dan hatiku. Bintang yang terang menyinari mata dan hatiku. Seperti itu, Bu. Yeay, jadi bintang ya. Oke, Ya. bagus sekali. Wonderful. Very good. Very good. Excellent. Awesome. Hebat. Mantul. Hebat. Awesome bahasa Inggrisnya ya. Mantul. Oke, yang berikutnya siapa? Shulin Kinanti, silakan. Would you like to read your poetry? Silahkan dibaca puisinya. Ya. Baik. Jadi tadi saya memilih kata favorit diam. Ya, suka. Oke. Sebelumnya maaf kalau tidak bagus. Tidak boleh. Di kelas saya, kalian tidak boleh menilai karya kalian sendiri. Ya, itu deal ya. Oke, kita tidak akan pakai istilah bagus atau tidak. Ini namanya kreativitas ya. Oke, so yang penting berusaha, yang penting coba. Oke, let's hear your poem called Diam. Oke, yuk kita dengarkan dari Sulin. Silahkan. Kamu terlalu berisik untuk menjadi manusia. Terlalu menyakiti untuk memiliki nyawa. Wow. Diam saja. Wow. Bagus sekali. Oke. Jadi silakan nanti sambil mendengarkan, kita perlu mengamati proses kita sendiri ya. Jadi puisi itu tidak harus panjang, tidak harus pakai kata-kata wah, bisa 1, 2, 3 kalimat, ada intonasinya, ada tentang bintang, ada tentang diri, ada tentang diam, ya. Semuanya puisi itu adalah kita. Puisi itu ada di sekeliling kita. Puisi itu adalah kata. Kata adalah kita, ya. Jangan lupa ketika kita belajar, kita itu perlu juga mengamati, melakukan refleksi terhadap proses belajar kita sendiri. Oke, itu penting ya. Dan belajar puisi itu memberi kesempatan,
beri kesempatan untuk melakukan kegiatan mengamati sebagai manusia Indonesia yang saya katakan tadi, pembahasa yang luar biasa. Bagus, terima kasih. Ini ada dari wow, ada beberapa. Oke. Dari seorang mahasiswa yang bernama Dipa Nugraha. Oke. Puisinya, lalu kau masih gelisah perkara uang, sedangkan di sini tidak ada sebenarnya kurang. Bisik khawatir itu entah bagaimana bisa sampai kepada telingamu. Manakala kita seharusnya menikmati hal-hal sederhana, indah bernama cinta ini. Wow, luar biasa ini. Saya mahasiswa dari jurusan sastra Indonesia UMS ini, harus saya catat ini ya. Kemudian ada yang berjudul Serang. Tiba gejolak perang, banyak kerang berteriak mengerang, merenggang, tumbang di atas gelanggang. Wow. Penyair yang bernama Bagus Yudi Pratama. Wow, luar biasa. Proses senyum, kesal, pada marah, resah kosong membisu, senyum tertuju pilu. Waduh, saya jadi terpesona ini, jadi lalu terpana. Sejuk katanya karena banyak warna hijaunya, tapi dia lupa hijaunya berada di tengah polusi udara. Wah, oke. Kritik lingkungan. Bagus sekali. Bagus sekali. Sambal, siapa tidak suka sambal? Mas Yusuf Farhan menulis sambal tercipta dari jutaan partikel yang pedas tapi tidak begitu terasa ketika menikmati dengan mulut terbuka. Ada sainsnya, ada perutnya, ada makanannya. Sambal budaya Indonesia, Jawa, ada biologi luar biasa. Semoga dari Brian Braga, ya, tidak. Semoga Tuhan selalu menjauhkanku dari kata terakhirmu, ujarku. Semoga. Oke, spiritualitas ini tentang ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang strukturalisme puisi, ini masuk ke dalam tema ya, tema kemanusiaan, ketuhanan, keadilan sosial, lingkungan dan lain-lain. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan ngublek-ngublek teori karena kalian nanti bisa membaca dengan Pak Dipa, nanti bisa referensi, tapi akan lebih bagus kalau kita menghabiskan waktu bersama-sama untuk melakukan tindakan mencintai kata dan mencintai talenta kita untuk menulis puisi. Ada yang menulis pelangi, alangkah indahmu, merahku. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Muhammad Sulfa Irfansyah, saya beri nilai 2 untuk usaha. Saya hampir tertipu oleh kata-katamu dalam puisi berjudul Pelangi yang ternyata bukan karyamu. Saudara Muhammad Sulfa Irfansyah, akan saya tulis dalam bukuku. Itulah nama dirimu. Oke, indah. Ada puisi lautan, ada bersama, ada indah lagi, banyak, bukan sekedar kata, tapi hati inilah yang berbicara. Kau hadir berikanku cinta, membuat hidupku kembali bermakna, bukan hanya titik-titik. Bagus. Haruskah aku tulis isi hatiku di saat ku butuh dirimu? Dirimu selalu menghilang bagai debu, meninggalkan rasa sesak di hati. Semakin ke sana, banyak sekali puisi cinta, perasaan, taksir-taksiran, ya normal, generasi muda. Saya pernah muda ya, seperti kalian, jadi memaklumi ya. Oke. Temanya cinta, temanya hubungan, dan banyak sekali, luar biasa. Ada yang menulis temu, ada yang menulis kebunku, lihat kebunku, Tegarwi Jiarko akan masuk dalam daftar merah buku saya. Oke, PR-nya nanti double ya. Indah, sungguh indahnya pagi dan lain-lain dan lain. Oke. Jadi itu tadi proses ya, bahwa kita itu adalah kata, dan kata itu penting kalau kita berbicara tentang puisi. Oke. Nah, sekarang masih semangat ya?
Masih semangat? Semuanya yang belum mendapat kesempatan untuk membaca atau menulis, paling bisa mengamati, oh kelas puisi dengan strategi belajar mengajar Bu Yasinta itu seperti ini. Silahkan nanti ditiru, tidak ditiru, tidak apa-apa, tapi tugas saya sebagai seorang yang lahir di Jawa dengan banyak bahasa, saya menulis kamus, menulis buku teks, saya menulis puisi, saya meneliti linguistik, adalah saya ingin kita tidak lupa mencintai kekayaan kita yang tidak ada duanya, yaitu bahasa-bahasa. Dan alangkah indahnya kalau cara mencintai itu dengan belajar puisi. Dan belajar yang paling efektif adalah dengan melakukan. Ya, tidak akan ada penilaian, kecuali tadi yang nyontek. Menulis puisi Pelangi dan Kebunku dari mana itu. Awas ya, nanti ngelindur dari saya. Oke, sekarang sekarang saya akan mendiktekan sebuah puisi yang nanti kalian juga harus menulis. Judulnya adalah Sastra Adalah. Karena ini kelas pertama ya. Ini besar, topik besar. Puisinya berjudul Sastra Adalah. Nah, kalau kalian ingin menjadi guru bahasa Indonesia di dunia internasional, atau mengajar sastra Indonesia di Indonesia secara asyik yang tidak monoton, yang menarik, mungkin bukan orang Indonesia yang akan belajar, atau untuk anak-anak kita sendiri, atau untuk keasikan kita sendiri, merasakan kata, menjadi contoh pengeja yang jelas, mencoba menulis sebagai contoh pemakai bahasa itu sangat penting. Dan saya akan saya biasanya di kelas itu mendiktekan satu paragraf sebagai pembuka di kelas saya. Lalu mahasiswa bule-bule ya, biasanya mereka menulis kata kunci, bekerja berpasangan atau bergrup sendiri dan lain-lain, tapi saya tidak memberitahu, saya tidak memberikan bahannya. Setelah mendiktekan dengan cepat, mereka nanti akan saling sharing ya. What did you get? Oh, I know this word, I know luka, I know panah. Kemudian mereka diskusi dan misalnya mereka mengira-ira, oh kata kuncinya ada 5, oh itu tentang cinta, itu tentang lingkungan dan lain. Jadi asik sekali, kelasnya asik. Kemudian saya baca yang kedua kalinya, mereka menulis, saya diktekan kata-katanya. Setelah itu mereka menulis di papan, mereka menerjemahkan, kemudian membahas isinya. Jadi tidak hanya menulis, tapi mereka menganalisa, mereka belajar ejaan. Selain itu mereka nanti bisa menjadi pengkritik tulisan saya. Dan ketika mereka diberi tugas untuk menulis, mereka bisa tahu, oh template-nya, oh ini strukturnya seperti ini, oh ini kalau kita menganalisa puisi dengan pendekatan strukturalisme, nanti bisa melihat intrinsik, ekstrinsiknya apa, diksinya seperti apa, imajinasi, bahasa figurasinya seperti apa, pesannya apa, dan lain-lain. Kalau kita bicara tentang teori ya. So what I'm going to do, saya akan mendiktekan satu puisi, judulnya Sastra Adalah. Kalian harus mendengarkan dengan teliti, kalau bisa mencatat ya, kalau bisa ada berapa kata yang bisa ditangkap nanti, terus nanti kita akan diskusikan. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Your feedback is very important. In Monas, I always ask my students, what do you think? Menurut kalian gimana? What do you want? Yang ingin kalian pelajari di kelas apa? Do you have opinion on this? Apakah kalian punya pendapat tentang tulisan ini dan lain-lain? Dan jadi karena berpikir secara kritis itu penting untuk menjadi kritikus sastra ya. Oke, sudah siap ya? Judulnya adalah Sastra Adalah. Sastra adalah membaca, menulis, menyimak, menerima, menolak, mencari, memahami, menyindir, mencibir,
menantang, membangkang, menina, bobokkan, membangunkan, menggelitik, mengusik, meradang, merangsang, membelai, menepuk, memukul, menampar, melempar, menggertak, memorak-porandakan, berpikir, berhati, bernyali, berimajinasi, berbunyi, berteriak, berontak, berlari, berhenti, bersemedi, bergejolak. Sastra adalah semua kata kerja yang sudah ada, yang sedang diadakan, dan yang harus dilahirkan. Kita semua seharusnya sastra. Juli 2016. Oke. Jadi itu puisi yang berjudul Sastra Adalah. Oke. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan, ada yang mencatat. Oke. Satu mahasiswa yang bernama Dipa Nugraha mengamati dengan serius, berpikir, sedang menganalisa, mungkin wow, polanya seperti itu. Wow, amanatnya, pesannya, pilihan katanya, ya saya sangat penasaran. Nanti kita dengar pendapatnya ya. Oke, nah coba di chat room silahkan tuliskan kata-kata yang kalian tangkap tadi. Seberapa bisa, ayo. Jadi ini ya, kalau kalian punya mimpi menjadi pengajar bahasa dan sastra Indonesia, oke? Berpikir tentang metode mengajar dan belajar itu sangat penting. Ya, Indonesia kaya dengan manusia, multibahasa dan bahasa-bahasa, tapi mungkin kita kurang kreatif dalam hal menciptakan kurikulum dan melakukan kegiatan di kelas. Ya, jadi di kelas dengan saya nanti saya akan banyak memberikan contoh. Biasanya saya mengajar seperti ini. Silahkan kalian mengamati dengan kritis ya. Jadi bisa ejaan, bisa spelling. Bayangkan calon mahasiswa kalian nanti orang bule-bule. Ya ada bule Jepang, ada bule Korea, ada bule. Bayangkan kita harus bermimpi ya. Mimpi saya adalah bahasa Indonesia, berarti sastra Indonesia itu nanti mendunia. Jadi kita harus bermimpi jadi pengajar yang kreatif juga. Oke. Nah, ayo sekarang saya akan lihat di chat. Bagus, sastra adalah berimajinasi. Bagus, ini Budi Arti. Sastra memorak-porandakan. Bagus, Octavia. Arista Octavia. What a beautiful name. Dari Siti Hastuti, berteriak. Dari Rindi, membangkang. Nurul Zumaituliza, nama cantik. Menggelitik. Oke. Kita semua seharusnya sastra. Wow. Berlari, menolak, berlari, bergejolak dari Syania ila Saadatidaroini. Oke. Wow, Sri Wahyuningsih katanya yang ditangkap banyak sekali. Membaca, menulis, menyimak, menyindir, mencibir, menina, bobokkan, berontak dari Dina Uswatun, Purna memilih bersorak. Adeva Brian Chandra Kirana. Wow, Chandra Kirana. Dulu saya pernah main ketoprak, peran saya Chandra Kirana. Jelek-jelek seperti ini saya bisa main ketoprak dan teater dalam bahasa Jawa loh. Makanya silahkan bermimpi jadi pengajar bahasa sastra Indonesia mendunia. Bisa pakai saya sebagai contoh yang perlu ditiru dan tidak tiru. Membaca, bersemedi, menulis, berhati, bagus, memukul, Mahadika, Widraparma, membaca, menyimak, Oke. Nah, silahkan diamati. Saya ingin bertanya kepada
kepada Mahadika Wipradharma. Silakan, siapa? Mas Mahadika? Oke. Ya, Bu. Ya. Jadi tadi memilih beberapa kata-kata yang ada di sini ya, membaca, menyimak, bernyali, berimajinasi, berbunyi, bertindak, bergejolak. Oke. Mengapa menuliskan, sadar tidak ketika memilih kata-kata itu kemudian mengirimkan di chat room? Apakah itu yang ditangkap atau itu kata itu yang terregister, tercatat di kepala Mas Mahadika? Would you like to share komentar? Ya, Bu. Tadi karena saya ada yang ketinggalan pada kata awal, habis itu terdengar kata-kata tersebut. Bagus sekali. Terima kasih. Bagus. Ya, bisa jadi secara psikolinguistik atau sosiolinguistik biasanya itu kata yang bisa ditangkap itu nanti berhubungan dengan mungkin apakah personality atau kesukaan kita atau fokus kita. Ya, karena ini menarik sekali. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Purna Alfani Asyar. Purna? Ada Purna? Purna masih ada? Bu, ya. Oke. Kata yang ditulis bersorak ya? Ya. Oke. Bisa komentar? Setuju atau tidak bahwa sastra adalah bersorak? Setuju sih, Bu. Ya. Komentarnya masih pendek-pendek. Jangan takut sama saya. Saya suka mahasiswa yang berani, kreatif dan bisa mengungkapkan pikiran ya. Semua ide, semua perkataan akan saya hargai. Saya tidak menilai. Saya mungkin lebih tua dan lebih jelek dari kalian, tapi saya selalu suka mendengarkan komentar, pertanyaan, ide-ide dari generasi muda seperti kalian. Oke, Dina Uswatunisak. Silahkan. Di mana Mbak Dina? Mbak Dina? Iya, Bu. Oke. Kata yang ditulis berontak. Oke, kata yang ditulis berontak ya. Iya. Oke, Karena tadi saya mendengarnya itu, kemudian ada yang tertinggal gitu, Bu. Oh, tidak apa-apa. Oke, setuju tidak kalau sastra itu memakai kata itu? Salah satunya adalah berontak. Ya atau tidak? Menurut saya setuju. Ya. Oke. Karena sastra terkadang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Ya. Dan itu bisa tidak setuju atau protes ya. Bagus sekali. Ya. Ya, jadi ya kita tidak perlu bicara teori daki-daki, tapi kalian semua sudah mengekspresikan sebenarnya teori-teori yang diprakarsai orang bule dari Rusia atau dari Praha, oke? Itu bicara teori tugasnya Pak Dipa, membosankan. Saya nggak mau, oke? Luar biasa. Mbak tadi mengatakan berontak. Sastra itu mengungkapkan ketidaksetujuan, protes, demonstrasi, misalnya bisa tentang moral, bisa tentang ketidakbaikan, bisa tentang polusi tadi yang lingkungan dan lain-lain ya. Oke, bagus sekali. Siti. Nah, Nur Aini Indarwati, nama yang cantik, silahkan Mbak Nur. Terus kita semua kita semua seharusnya sastra. Itu tadi kata-kata yang sangat membekas. Oke. Nah, bisa komentar lagi, bisa dielaborasi. Ya. Jadi menurut saya kan sastra itu kan tuangan perasaan atau gagasan ide dalam bentuk tulisan. Jadi menurut saya, jadi sebagai manusia kita tuh bisa berani menuangkan isi pikiran kita dengan lantang yang bergejolak tadi, entah dalam bentuk tulisan atau lisan. Ya. Hidup mahasiswa sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yeay! I love you all. Bangga sekali. This is our first class. Ini kelas pertama ya. Bayangkan nanti kelas-kelas berikutnya. Luar biasa, oke? Saya sangat menghargai, saya sangat mencintai generasi muda yang mau berkomentar. Komentar bisa tidak sama, bisa mengkritisi, bisa inisiatif dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Oke, Rindi Aswin Pertiwi.
Oke. Ada ayam. Ada burger. Mahasiswa, oke. Mahasiswa dari UMS bentuknya sebuah burger dan ayam. Saya bisa menulis puisi itu, judulnya ingin dengar puisi ayam dalam bahasa Inggris. Ayam. Sorry. Siapa tadi? Dina mungkin ya. Oke. Membangkang. Rindi masih ada tidak? Rizli? Tidak ada? Coba masih ada. Oke. Tadi kata pilihannya membangkang. Silahkan dia dibahas sedikit. Mengapa memilih kata itu? Di antara beberapa kata yang saya dengar tadi ada menulis, menyimak, menolak, membangkang, menggelitik, dan lain-lain. Dan itu yang membuat yang paling deep itu yang membangkang. Wow, yang paling dalam ya. Oke, ya bisa berkomentar. Setuju tidak dengan kata kerja itu? Membangkang, bangkong. Setuju, Bu. Ya, oke, bagus ya. Jadi nanti sudah siap. Kalau Pak Dipa memberi PR, oke, so dari Rindi Asin Pertiwi, silahkan menulis puisi yang temanya membangkang kepada dosen. Ya, siap, hore. Menulis puisi membangkang kepada Pak Dipa. Oke, ya. PR-nya dari Bu Yasinta. Jadi jangan takut, nanti saya yang akan beri komentar ya. Membangkang. Silakan. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya akan luar biasa. Terima kasih. Nih, ada Muhammad Nur Aziz, ada Villa Dwi Putriani, bagus-bagus sekarang ya. Jadi judulnya tadi adalah sastra adalah. Saya ingin mungkin bertanya kepada Mbak Villa. Mbak Villa mana? Mbak Villa Dwi Putriani. Wah, banyak tadi kata-kata yang tertuliskan ya. Silakan berkomentar. Saya ingin Mbak Villa dengan jujur apa adanya, mungkin menceritakan sedikit tadi waktu mendengarkan, kemudian menulis, kemudian mencatat dengan kata-kata yang banyak sekali dan mengkritisi kalau bisa. Mungkin pesannya ini saya setuju atau tidak gitu. Silakan Mbak Villa bicara lebih banyak sedikit ya. Let's go Mbak Villa, go Mbak Villa. Kalau menurut saya sastra itu sebagai ungkapan isi hati gitu, sebagai ungkapan perasaan seseorang, terus sebagai media kita untuk bercerita juga. Jadi di dalam sastra itu banyak sekali kata-kata yang tertuang seperti itu. Oke, ya, oke. Saya akan minta siapa lagi? Siapa? Mungkin acungkan tangan yang ingin berbicara. I want everyone to speak. This is your opportunity. Oke, seorang mahasiswa bernama Mas Dipa Nugraha mengacungkan tangan dan ingin ikut kontribusi untuk berbicara. Silakan, monggo. Iya, terima kasih Bu. Saja ini bagus sekali ya, karena dimulai dari sastra adalah, kemudian sesudah itu ada rentetan banyak sekali kata kerja, mulai dari membaca, menulis, menyimak, dan seterusnya. Ada radang, rangsang, membelai, menepuk, dan seterusnya. Kemudian yang membuat puisi ini tidak sederhana seperti terlihat itu justru di bagian akhirnya, ketika ada baris yang menyatakan kita seharusnya sastra. Jadi ini ada dua lapis pemaknaan. Yang bagian pertama sastra adalah dan seterusnya, kemudian pada bagian penutupnya kita semua seharusnya sastra. Ini bisa kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah sajak ini seolah-olah menyodorkan pendefinisian sastra itu apa, ya, yang memang isinya seperti itu, ya. Karya sastra itu mengapa disebut sastra? Itu karena memang mempunyai kecirikasan, mulai dari penyair, konteksnya dan lain sebagainya, sehingga bisa disebut sastra. Dan itu kecirikasan dari karya sastra itu karena ada bentuk cibirannya, merangsang, ya, kemudian meradang, membelai, dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir, ketika bicara kita semua seharusnya sastra, ini sebenarnya kemudian reflektif kepada kita. Jadi bukan hanya kepada
seseorang atau sesuatu yang berbicara tentang definisi sastra, tapi balik lagi pada kita semua. Bahwa sebenarnya kita itu sebagai manusia ya harus seperti itu juga, supaya kita hidup, supaya kita mempunyai makna, supaya kita sastra, gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini mahasiswa siapa ini ya? Oke. Halo, saya lulusan Monash. Saya ingin mengundang semua mahasiswa untuk memberi nilai. Tuliskan nilainya di chat room. Ayo, silakan nilainya. Nilai dari ucapan, analisa, setuju atau tidak, nilainya berapa? A+, A-. Ayo jangan takut. Oke. A+ dari Liana. Siapa lagi? Ada kritiknya tidak? Ada yang kurang tidak? Ada yang kurang? Oh, A2+. Wow, dari Brian. Ya, Anwar ada A+. Oke. Ya, 100 A+. Ya. Mungkin ini hari Minggu pertama ya. Mungkin saya kurangi tadi nilai saya ya. Mungkin saya kasih 85 ya, karena saya ingin mendengarkan kontribusi, analisa, dan mungkin tulisannya untuk minggu-minggu berikutnya. Oke. Nah, sekarang itu template-nya seperti itu ya. Bayangkan seperti yang saya katakan tadi, saya itu jadi dengan latar belakang saya, orang Jawa, orang Indonesia yang sangat mencintai bahasa-bahasa. Saya harus menjadi contoh, saya kampanye bahasa-bahasa dari Indonesia di luar negeri, makanya saya menulis puisi, textbook, kamus, dan lain-lain. Tetapi dalam kesehariannya, saya juga ingin menunjukkan ada koneksi antara saya dengan bahasa-bahasa saya. Jadi itu salah satu kegiatan yang saya lakukan di kelas saya. Mahasiswa mendengarkan dengan ejaan. Kemudian yang tadi ya, wah mahasiswa bule itu lalu, wah, terus saya pakai drama, memberontak, diam, ada me. Kemudian mereka juga bertanya, Bu Yasinta, you listing verbs. Ya, sastra harusnya verbs, harus kata kerja. Karena kalau kata benda itu sudah diam, sudah jadi. Ya, jadi ada aktivisme. Terus bahan ini membuat mereka berpikir. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh seorang mahasiswa luar biasa bernama Dipa Nugroho tadi, sebenarnya tidak sepele, tapi bahan ini saya pakai untuk mengajar tata bahasa. Coba bayangkan, ya, ada bernya, ada me-nya. Ada bahasa gaulnya, ada bahasa formalnya. Terus di kelas saya pakai formulat itu, imbuhan, ada akhiran, ada awalan. Mereka kemudian berpikir tata bahasa Indonesia itu unik sekali, luar biasa. Kalau mereka bilang it's difficult, no, it's not. It's unique, it's amazing. Di bahasa lain tidak ada. Jadi kemudian saya buat rap ya. Saya buat ringkasan tata bahasa, ada beran, me, di, me itu aktif, di itu pasif, me, i, di, i, memper, diper, memperkan, diperkan, mekan, oke. Verbs itu kata kerja. Kata bendanya apa? Ada an, ada pean, kean. Kata sifatnya apa? Ada ter, ada mekan, ada pe. Itu saya kasih rap, saya nyanyi, mereka pada ketawa. Lalu saya bilang, coba di artikel cari kata benda. Oh, kata benda itu yang ada an-nya. Tulisan. Wow. Lalu mereka jadi suka. Mereka membandingkannya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Inggris hanya sedikit. Misalnya apa? Work, worker, workable, unworkable, working. Sudah. What a boring language. Bahasa yang membosankan. Biasanya saya ejek mereka seperti itu. Jadi kemudian saya bicara manusia itu luar biasa karena bahasanya. Ya, contoh manusia luar biasa adalah manusia Indonesia. So I'm telling you the truth. Saya itu ngomong tentang kebenaran ini. Bahwa kalian itu bagian jadi sebuah bangsa dengan kekayaan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kalau ada yang bilang sastra bahasa Indonesia membosankan, bilang pada mereka, aku akan tulis puisi untuk kamu. Kamu salah, kamu parah, kamu payah, kamu pakai kata-kata seperti itu ya. Right. Jadi di kelas yang pertama ini pesannya dari saya adalah meskipun saya bicara tentang strukturalisme ya. Jadi puisi itu adalah sebuah bangunan.
sebuah badan. Dan setiap kata, setiap bagian-bagian itu saling berhubungan. Tadi yang ada ada meme, kemudian yang terakhir tadi ringkasannya ya, itu membuat kalian berpikir. Ya, lagi itu yang disebut strukturalisme puisi. Kemudian kita bisa lihat pesannya, diksinya dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Tetapi setelah kelas ini apa coba? Judul itu saya pakai untuk semua mahasiswa menuliskan definisi mereka. Sastra adalah. Oke. Jadi tugasnya mahasiswa saya meneruskan. Oke. Banyak yang kreatif. Ya, sastra adalah cinta yang buta, aku merana, dan lain-lain. Sastra adalah bumi, langit, bintang. Sastra adalah. Karena ini terbuka. Karena menurut saya bisa menulis, tapi tulisan mahasiswa saya yang belajar dari kelas saya itu nanti akan jadi seperti anak-anak buah-buah yang luar biasa, ya. Dan itu adalah caranya kalian menghargai pikiran hasil kalian sendiri. And I think educator should be like that. Sebagai seorang pendidik, proses belajar yang saya berikan, saya contohkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa melihat, tidak hanya diajari, tapi kita belajar bersama. So you can tell. So one day if you want to be a teacher, you can see how Buya Sinta method of teaching, what works, what doesn't work. To me, the most important thing in the learning proses yang paling penting dalam belajar itu adalah kalian, the students. You are the doer. I'm just the provokator. Ya, saya provokator. Saya beri judul seperti ini. Kalian harus berpikir, nanti versiku aku akan tulis. Right? So, for next classes, I want everyone, you have 2 homework. Okay. Ada 2 PR ya. Tidak harus diselesaikan minggu depan, tapi semoga di akhir kelas kita kalian bisa menulis 2 hal. Yang pertama tadi kata favorit ya dituliskan. Terutama tadi yang menulis pelangi dan kebunku tadi, awas ya. Ku kejar di kau tidak bisa berlari ya. Oke, coba tuliskan puisi. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama, Pak Dipa. Kita nanti bisa mencetak buku puisi dari hasil karya-karya adik-adik ini, dan saya bisa menulis pengantarnya dan lain-lainnya dari kelas ini. Yang kedua, saya ingin mendengar, membaca definisi kalian. Sastra adalah be free. My student should be free. Di kelas saya, karena ini kelas sastra dan puisi, saya beri kebebasan untuk berkreasi, menulis apa saja. Jadi, your second homework, PR kedua adalah berjudul tadi. Sastra adalah, kemudian dituliskan isinya seperti apa. You will surprise yourself. Coba nanti, trust me, coba percayalah kepada Buya Sinta, kalian nanti akan terkejut sendiri dengan, wah, loh, aku ya pinter nulis gurit manusia Indonesia sih. Saya akan baca. Nanti saya itu amatir ya. Saya punya YouTube kecil yang baca-baca puisi, tapi saya lama nggak isi. Nanti kalau kalian menuliskan, saya akan bisa bacakan itu, saya promosikan. Okay? Because I want you to produce as well. Okay? I don't want you just learn. Tidak hanya belajar. Seharusnya kalian juga tadi sastra menulis. Dan di universitas itu, kalian belajar untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Setelah lulus kan nanti bekerja. Bekerja kan harus bisa berbicara, bisa melapor kepada pemimpin, bisa berargumen, bisa berontak, bisa memberi ide, bisa memberi presentasi. Kalau bekerja di bank, bisa bicara dengan customer-nya, bisa menulis. Kalau bekerja di marketing, kalau menjadi menteri di Indonesia, bisa punya kebijakan yang sebenarnya pusat belajarnya adalah mahasiswa, bukan dosennya. Oke, dosen harus jadi motivator dan provokator menurut saya. Oke, jadi bagaimana Pak Dipa? Oke, yang terakhir kesimpulannya adalah tadi ya. Jadi kelas pertama
yang ingin saya tekankan adalah meskipun judulnya strukturalisme puisi, tapi kelas pengantar ini saya ingin mengabarkan bahwa kalian adalah pelaku puisi yang sangat penting, karena puisi adalah kita. Kita adalah puisi, itu saja. Dan kata favorit saya, kata. Kalau saya tidak punya kata, saya tidak punya apa-apa. Oke, it's been wonderful. Senang sekali bisa berkenalan, bertemu dengan kalian. Nanti minggu yang berikutnya saya ingin lihat wajah-wajahnya dong, nggak adil. Ya, terima kasih pada Mbak Villa, Mbak Putih, Mas Rilo, lain-lain mahasiswa aktif bernama Dipa Nugroho yang sudah bersedia menunjukkan wajahnya. Sangat penting sekali kalau selain karena Zoom ya, daring ya, tatap muka itu secara daring itu kita bisa melihat ada interaksi, ada unsur selain kata-kata ya. So I'm hoping, saya berharap next classes you can show your face, your beautiful face. Everyone is beautiful, semua ganteng dan cantik, tidak ada yang tidak. Okay. Demikian Pak Dipa. Iya, terima kasih Bu Yasinta yang sudah memulai kelas rekognisi ini. Ya, luar biasa sekali tadi yang Bu Yasinta sampaikan bagi pada kami semua, termasuk saya. Ini sekadar informasi yang sebenarnya sudah saya berikan, tapi saya tambahkan lagi bahwa Anda semua kan tahu bahwa saya lulusan Monash University dan Bu Yasinta ini adalah salah satu pengajar di Monash University. Beliau adalah guru saya. Beliau juga penyair yang luar biasa, aktivis feminis juga ya. Banyak sekali pengajar bahasa Indonesia yang luar biasa. Kalau tidak salah tahun kemarin atau tahun ini mendapat penghargaan juga. Jadi luar biasa Bu Yasinta ini. Tidak salah kalau kemudian proposal saya menyodorkan nama Bu Yasinta kemudian disetujui oleh prodi ya. Nah, itu baru sebagian. Kalau Anda cari di internet banyak sekali hal-hal luar biasa tentang Bu Yasinta. Iya. Kemudian ini kan masih ada waktu sekitar 30-40 menit. Saya tidak tahu kan tadi saya tadi dikunci di luar, tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses komputer. Lah ini Bu Yasinta hendak keluar atau membersamai hingga 40 menit? Bisa bersama-sama. Oh begitu ya, tidak apa-apa. Oke. Jadi ini tadi yang Bu Yasinta sudah berikan ya. Tadi Anda jangan lupa bahwa PR-nya 2, PR-nya bukan 1, PR-nya 2 ya. Kalau saya tadi sudah mencatat, saya juga tadi sudah meminta koordinator kelas untuk tanda petik membuat catatan untuk pertemuan pertama ini. Yang tadi PR yang pertama membuat puisi berdasarkan pilihan kata favorit ya, jangan lupa itu. Kemudian yang kedua membuat puisi yang dimulai dengan sastra adalah ya, itu jangan lupa. Kemudian hal lainnya yang kelihatannya sepele tapi penting sekali ya, ini Bu Yasinta kemudian bukan menginspirasi ya, kemudian menyadarkan saya bahwa memang jauh lebih unggul ketika daring seperti ini kita menyalakan kamera ya. Maafkan saya kalau dulu saya memberi kebebasan pada Anda, tapi ke depannya saya mohon kecuali ada hal yang misalnya Pak sinyal internet saya sedang tidak stabil atau apa, lah itu kan kendala yang situasional ya. Nah, kalau tidak ada kendala seperti itu, mohon nyalakan kamera karena tadi benar interaksi tidak hanya pertukaran kata-kata lewat audio, tapi juga ekspresi wajah dan lain sebagainya itu penting ya. Penting bukan hanya bagi pembelajarnya tapi juga pembelajarnya. Kemudian hal lainnya yang bisa kita pelajari ya, kita pelajari dari pertemuan ini adalah mungkin Anda tidak sadar ya, mungkin Anda tidak sadar. Hanya saja ini satu hal yang penting sekali sebenarnya. Tadi Bu Yasinta kan mencatat ada 2 nama. Ya, 2 nama gara-gara Pelangi dan Kebunku ya. Atau apa tadi ya, Kebunku. Jadi begini, Mas dan Mbak semua, kalau di dunia akademisi internasional
plagiasi itu adalah masalah yang sangat serius, ya, masalah yang sangat serius. Jadi ketika kita diminta untuk membuat karya atau tulisan begitu, kemudian kita terbuktikan jelas-jelas plagiasi, ya, itu misalkan seperti di Monash, itu Anda bisa dikeluarkan, ya, sampai seserius itu, ya. Nah, beda memang dengan kultur akademik di Indonesia yang kadang membuat kita geleng-geleng kepala, ya. Jadi kadang dimaafkan, hanya diberi sanksi, misalkan hanya 1 semester, itu kalau kasus dosen. Kalau kasus mahasiswa, hanya nilainya dikurangi sedikit saja. Ya. Nah, ini sebenarnya perlu diketahui, ya, perlu menjadi sesuatu yang diinternalisasikan ke dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan Anda saja, tapi juga Pak Dipa, ya, untuk benar-benar, oh, kalau akademisi itu ya tidak boleh salin tempel, tidak boleh plagiat. Ya, dengan demikian ke depan, kalau kita sudah memahami bahwa plagiasi di ranah akademik itu masalah yang serius, ya, kemudian kita berhasil menginternalisasikan, oh itu karena itu jelek, kita akan secara otomatis tidak akan melakukan itu, ya. Oke. Kemudian lainnya lagi, kan tidak tahu apa yang perlu saya tambahkan, ya. Kalau teori tadi sebenarnya sudah disinggung beberapa hal oleh Bu Yasinta, ya, tentang strukturalisme, ya. Di teman sebelumnya juga sebenarnya Anda sudah beberapa kali saya berikan semacam singgungan-singgungan terkait dengan strukturalisme. Jadi kalau strukturalisme itu melihat karya sastra, menilai karya sastra itu berdasarkan unsur-unsurnya, ya, seperti bangunan. Sebenarnya di dalam praktek kita sehari-hari pun juga begitu. Kita menilai misalkan suatu benda atau orang saja, kita akan melihat orang itu tuh cantik itu apa tolak ukurnya, elemen unsur-unsur apa sih yang membuat dia cantik. Ya. Sama juga ketika berbicara strukturalisme puisi, kita mengapresiasi puisi itu bukan berdasarkan feeling kita, ya, atau bukan berdasarkan tanda petik, ya, permainan tanda atau wacana yang terjadi secara kompleks, tapi melihat dari unsur-unsurnya, ya, mulai dari misalkan diksinya seperti apa, temanya seperti apa, ya, dari unsur-unsur ini bagaimana kemudian berhasil bersinergi menghasilkan makna yang tertentu, yang spesifik. Nah, itu strukturalisme itu seperti itu. Jadi perdebatan tentang makna, signifikansi, nilai karya sastra itu, tanda petik di dalam strukturalisme itu, kesannya itu objektif kesannya. Karena kan penilaian berdasarkan unsur-unsurnya itu. Ya, oke. Kemudian yang lainnya lagi terkait dengan presensi, ya, tolong, kan mungkin tadi ada mahasiswa yang kelihatannya masuk terus keluar, ya, saya menduga seperti biasalah, kadang ada masalah dengan koneksi internet. Nah, nanti mohon untuk Mbak Budi untuk mencatat, ya. Mbak Budi ada tidak ini? Hadir, Pak. Iya, nanti minta tolong untuk dicatat, ya, Mbak, ya. Termasuk tadi ada hal yang di grup WhatsApp yang saya tuliskan begitu. Ada pertanyaan tidak atau hal yang mungkin Anda tadi ngempet, wah, aku sebenarnya ingin mengkritik Pak Dipa, misalkan seperti itu atau apa, silakan. Pertanyaan untuk Bu Yasinta, ayo, siapa? Silakan. Oh iya, Bu Yasinta juga. Ada enggak pertanyaannya? Atau masih ditunggu minggu-minggu depan lagi, ya? Tapi seperti pesan saya, ya, di kelas saya, kelas itu artinya adalah action, tindakan, menulis, membaca, mendengarkan, sharing, ya. Saya hanya jadi motivatornya saja. Berpikir, memberontak, menolak, bereaksi, kegiatannya seperti itu. Dan selain itu, di kelas saya juga bicara banyak tentang strategi belajar mahasiswa saya. Karena learning about learning is equally important. Jadi mempelajari tentang belajarku itu bagaimana. Ini berhasil atau tidak? Apa yang aku dapat? Oh, nanti kalau aku sudah selesai, aku akan jadi orang seperti ini yang memerlukan skill seperti ini. Oh, aku bagus yang ini.
aku kelebihanku ini, aku kekuranganku ini, itu saya juga diskusikan di kelas saya. Lain kali kita akan bicara tentang strategi belajar kata kunci ya, karena di sini saya dipanggil, istilah saya adalah kata kunci. Jadi banyak lulusan mahasiswa saya yang juga mengajar di sekolah di mana-mana. Ada yang karena saya hampir 20 tahun ya. I am that old ya, saya sudah tua. Tidak perlu diejek atau di SME ya. Oke. Jadi banyak mantan mahasiswa saya yang jadi guru, kalau konferensi sering ketemu itu dari jauh sudah bilang kata kunci, kata kunci, kata kunci. Jadi itu saya sering bereksperimen, berpikir tentang bagaimana strategi yang membuat mahasiswa belajar itu asyik, tidak menakutkan, sangat personal, sangat efektif, dan mereka bisa menilai diri sendiri. Jadi setiap kali selalu ada ide baru, ada ide baru, ada ide baru. Karena menurut saya idealnya pengajar seperti itu ya, tidak mendikte. Dan mahasiswa nanti akan melihat, oh itu bagus, itu tidak. Aku akan ambil ini, aku akan ambil yang ini. Kalian sendiri jadi pemikir ya, pemikir kemudian mengombinasikan mana yang cocok untuk aku dan mana yang tidak. Okay, so we're going to see a lot of learning and teaching strategy in our class. Because you are very important asset. Saya pikir kalian semua adalah generasi aset ya. Aset Indonesia, dalam hal ini sastra dan bahasa Indonesia. Just remember that. Harap diingat. Okay? Juga misalnya nanti saya akan senang sekali kalau ada masukan dari kalian. Yasinta, can you use a little bit more English and Indonesian? Misalnya ya, saya terbuka sekali. Oh, mungkin bahasa Indonesia saja. Oh, atau yang lainnya. Oh, ini ada pertanyaan. Asik. Izin bertanya, Bu, apakah kata favorit hanya boleh satu? Yeah, okay, it's working. Ini plot saya. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Liana Dwi Susilowati, itu sangat aktif dari tadi ya. Oke, nah begini. Sebenarnya itu strategi saya tadi. Ya, nah kalau nanti kalian jadi guru, kan mahasiswa ada yang hanya diam saja, kemudian mungkin pelan-pelan, kemudian pergi dan hilang. Saya nggak mau itu. Dimulainya dengan, oke, satu kata favorit kalian. Dan kalau mahasiswanya 40, berarti ada 40 kata favorit yang berbeda. It's personal. You should own the process of learning. You shouldn't copy my word. Oke, jadi itu strategi lagi. Nah, kan ini sukses karena Mbak Liana bertanya, Bu, apakah kata favorit hanya boleh satu? Tentu saja tidak. But it's showing you, ini menunjukkan strategi plot kita tadi berhasil. Of course not. Silahkan bisa pakai kata favorit yang lainnya. Jadi begini, mungkin karena saya ingin lihat hasil, Mbak Liana bisa pakai kata favorit lain, tapi dalam tulisan puisi yang kata pertama tadi. How about that? Jadi kita kompromi ya. Karena sebagai orang Indonesia, saya juga, ini kelebihan dan kurangan kita. Kita tuh kaya sekali, banyak ide, tapi produk itu penting ya. Jadi stick with, disiplin itu penting. Yang satu kata favorit tadi dijadikan puisi yang selesai, mungkin ditambahi dengan kata favorit Mbak Liana yang lainnya. Sampai jadi, so you feel you achieve something. Kita itu penting sekali merasa aku menghasilkan sesuatu. Oke? Nah, di situ itu ada ajaran disiplinnya. Oke? Dan saya biasanya amat Javanese, Pak. Mas Dipa will tell you, your lecturer, ya orang Jawa, tapi di Australia dengan ada politikus, dengan semuanya, mereka tahu Bu Yasinta is tough. Okay? I can say no or yes, I can say stop, I can say, okay? Jadi ada target menghasilkan sesuatu, itu boleh. Thank you for your question, Mbak Liana. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Boleh kata favorit yang lainnya, tapi silahkan dipakai untuk menyelesaikan puisi yang pertama tadi ya. Ya, setelah itu selesai, boleh menulis puisi yang kedua, and so on and so on. And you can be the future penyair. Ya kan?
dari ini nanti akan lahir penulis-penulis, mungkin menulis textbook, mungkin sudah punya gambaran, nanti aku akan ngajar textbook, bahannya seperti ini. Oh, aku dari Banyumas, aku akan menulis puisi dengan bahasa ngapa-ngapa, I love it. Saya juga menulis puisi dalam bahasa Jawa. Oke, salah satunya judulnya Aku. Nanti di dalam satu kelas nanti akan saya bagikan. I want to hear what you think. Okay? Jadi saya tidak membatasi karena when you love your words, when you love your writing, nanti di malam-malam di tempat-tempat itu datang di kepala kita. So you have to channel them. Harus disalurkan. Okay? Kemudian ada hasilnya. And writing is important. Yeah. So it's also our strength and weaknesses. Saya ingin kita punya budaya menulis diary, menulis umpatan, menulis kata-kata puisi pendek, menulis doa versi sendiri, menulis. We need to write because we have lots of languages. Karena kita berbahasa banyak, kita harus menulis juga. Jangan orang lain yang nulis tentang kita. Itu saya selalu ngeritik teman-teman akademisi bule yang your writing is not that good. I am the person. Kita harus gitu juga ya. Ya, thank you for the question, Mbak Liana. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Mas Nur Ahmad, oke. Tidak katanya. Oke. Puisi berjudul Tidak. Oh, Mas Nur Ahmad Hidayat. Mohon maaf Bu, tadi teman Bu. Oh, enggak apa-apa. Salam kepada temannya. Halo teman. Oke, demikian tadi Pak Dipa. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Yasinta. Ada satu lagi yang menarik, baru saja Bu Yasinta tadi paparkan ini dan itu. Ya. Ini sebenarnya isu yang lama ya di dalam pendidikan kita di Indonesia, masalah berpikir kritis ya. Ya. Jadi tadi sebenarnya Bu Yasinta itu kan sebenarnya bercerita tentang ya di kelas tuh harus berani membangkang, mengkritik dan lain sebagainya. Nah itu terus terang di kelas saya, dan saya cermati saya pernah sit-in di kelas lain juga, itu kultur kita, jadi saya tidak melihat mahasiswa saya, bukan, tapi lebih ke kultur kita, itu memang belum mengakomodasi atau mungkin tidak, atau belum membuat anak-anak muda kita itu untuk berani untuk kritis ya. Jadi ada jargon tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis, tapi ketika tanda petik diminta menilai dosennya, mengkritik dosennya itu kadang setengah-setengah gitu, karena takut gitu. Ya. Lah, mungkin kalau ini tadi seperti di kelas saya, di kelasnya Bu Yasinta, tidak apa-apa Anda berbeda dengan pendapatnya Bu Yasinta, berbeda dengan pendapatnya saya. Sejak awal saya sudah menyampaikan seperti itu ya. Pak Dipa itu bukan seorang yang arogan atau otoriter begitu ya, bukan tipe yang mengukuhkan feodalisme di dalam pendidikan, bukan. Saya ingin egaliter begitu. Anda bisa mengkritik, berbeda pendapat dan sebagainya. Dan tadi sebenarnya puisi yang dibagikan Bu Yasinta luar biasa, ada bagian tentang membangkang ini dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya itulah yang menjadikan kita manusia itu. Jadi kalau Anda melihat sesuatu itu tidak benar, Anda punya ide atau pendapat yang mungkin bisa memperbaiki keadaan, ya disuarakan, ya buatlah untuk menempuk, memukul, menampar, melempar dan seterusnya tadi, begitu. Itu. Ya, saya lihat sudah banyak kelihatan bakat-bakatnya. Ketika saya minta menulis satu kata, kemudian beberapa puisi dikirimkan, luar biasa. Semuanya berbeda isinya. Nah, itu bakatnya sudah ada di sana. Jadi kita tinggal mengasahnya, mendukungnya, memberi tempat, memberi waktu. Ya, bagus. Sudah banyak kok, sudah banyak yang sangat berbeda sekali. Sudah ada kekritisan dalam tulisannya. Tadi kan saya lihat, pemilihan katanya saja ketika dikirim ya, ada yang dari kata favorit pertama tadi ada yang diam,
Ada yang senang, ada yang sejuk, ada senja, ada pagi. Itu udah kelihatan sendiri ya. Jadi pilihan personal, pasti sudah ada proses dalam kepalanya. Nah, itu kita sebagai generasi muda, saya generasi tua, itu sudah melihat, ya di hati saya masih muda. Itu melihat itu kemudian seperti meyakinkan ya kalian semua bahwa you very good, you've got talent, just go for it ya, seperti kata Pak Dipa, ayo kita semua saling belajar di kelas, your opinion matters, pendapat kalian itu sangat penting kita hargai, dan ya manusia berbeda, kepalanya berbeda, biasanya ide yang muncul juga berbeda, and I really love that. Okay? Bagian terindah dari pekerjaan saya di sini adalah mahasiswa. Ya. Yang lainnya admin dan lain-lain, boring. Yeah, but my students are always the best part of my work. I love it because you have different minds. You remind us of when we are young, mengingatkan kesalahan, kekurangan, And many times we learn from them. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Dan Bu Yasinta, ini tadi saya sangat gembira ya, luar biasa. Jadi tidak hanya tentang materi yang Ibu berikan, inspirasi yang Ibu munculkan, tapi juga dari pembelajaran yang Ibu berikan ini, saya melihat ternyata beberapa mahasiswa saya itu kelihatannya bakat menulis puisinya itu luar biasa. Mungkin butuh latihan dan polesan begitu. Ya. Wah, iya. Oh, betul. Tadi saya terus. Iya. Oh, ya, bakatnya kelihatan sekali dari tulisannya. Luar biasa, bagus. Makanya mungkin itu tadi saya serius sekali Pak Dipa, kita mungkin targetkan menerbitkan buku puisi karya-karya dari adik-adik ini ya. Ya, kumpulan, nanti kita mungkin bekerja sama, ada editornya, kita pilih, terus kita terbitkan, mungkin kerjasama, saya bisa menjadi editor tamunya dengan UMS, terus itu sebuah pencapaian, sebuah hasil bisa kita bagikan ke teman-teman lain, kolega lain, ini loh kegiatan kami. So kita harus berani mimpi besar. Iya, terima kasih. Ya, mungkin kita tutup kalau ini sudah mendekati waktu akhir kelas. Kecuali kalau ada pertanyaan, saya tantang sekali lagi. Siapa tahu ada yang masih mengganjal, hendak ditanyakan pada Bu Yasinta atau mungkin pada saya, silakan. Oke. Ya, bisa minggu-minggu berikutnya kalau ada pertanyaan. Tapi yang jelas kalian sudah tahu ya. Jadi aktivitas di kelas Bu Yasinta dan Pak Dipa seperti ini. Kita terbuka semua berpartisipasi. Kami menghargai tulisan-tulisan, kata-kata. Aktif, kreatif itu sangat penting. So we expecting you to be like this, even better, dengan video di berikutnya, minggu yang kedua. Ya. Oke, terima kasih Bu Yasinta. Terima kasih pada Anda semua yang sudah hadir di pertemuan kali ini, sudah sangat aktif, sudah sangat luar biasa. Kita bertemu lagi pekan depan. Nanti saya akan beritahukan berkenaan dengan mungkin ada beberapa seperti hari ini membawa pena dan buku catatan ya. Itu nanti mungkin ada hal baru dari Bu Yasinta yang diminta dari Anda sebelum tatap muka. Nanti akan saya informasikan lewat grup WhatsApp kita. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih Bu Yasinta. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.